Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Charles Teluk Terpanus dengan NIM 1303322 dari kelas IT 4703 dengan matkul Sistem Manajemen Basis Data ingin mempresentasikan tugas individu minggu pertama. Yang pertama, DBSM. Apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan data yang terstruktur dan terorganisir dengan baik agar dapat diakses dan dikelola serta diperbarui dengan mudah. Berikutnya beberapa komponen basis data. Yang pertama adalah data. Data itu informasi yang disimpan di dalam basis data itu sendiri. Yang kedua ada database management system atau biasa apa biasanya itu disimpan di perangkat lunak yang mengelola basis data. Berikutnya ada user atau pengguna, orang yang mengakses dan memanipulasi data dalam basis data. Yang keempat ada hardware atau perangkat keras, yaitu perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola basis data. Software yang berikutnya adalah software atau perangkat lunak. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola basis data, biasanya seperti MySQL, PostgreSQL, atau Oracle, dan sebagainya. Berikutnya beberapa kelemahan pemrosesan file tradisional. Yang pertama, redundansi data. Data yang sama bisa tersimpan di beberapa file yang berbeda, menyebabkan pemborosan dan ruang penyimpanan. Berikutnya, inkonsistensi data atau perubahan pada satu file yang tidak otomatis diperbarui di file lain, menyebabkan datanya tidak sesuai. Berikutnya, kesulitan akses data, yaitu data tersebar di dalam banyak file, sehingga sulit diakses dan diintegrasikan. Yang keempat, ketergantungan program dan data, yaitu perubahan struktur file memerlukan perubahan pada program yang mengaksesnya. Berikutnya, keamanan yang lemah, karena tidak ada sistem kontrol akses yang memadai untuk melindungi data dari pengguna yang tidak berwenang untuk mengakses data. Berikutnya, sulit dalam pemeliharaan atau menambah, menghapus, atau mengubah struktur data memerlukan banyak perubahan pada berbagai file dan program. Berikutnya, kelebihan pendekatan pada basis data. Yang pertama, mengurangi redundansi data. Data yang hanya disimpan satu kali dalam tabel yang sesuai. Yang berikutnya, meningkatkan konsistensi data. Perubahan pada data akan diperbarui secara otomatis di seluruh sistem dalam menggunakan basis data. Yang berikutnya adalah memudahkan akses dan integrasi data karena lebih mudah dicari melalui query database. Berikutnya ada mendukung untuk banyak pengguna dapat mengakses data secara bersamaan tanpa menyebabkan konflik. Berikutnya keamanan yang lebih baik karena kontrol akses dapat diterapkan untuk membatasi akses berdasarkan hak pengguna. Berikutnya fleksibilitas dalam penggunaan data. Karena perubahan struktur data lebih mudah dilakukan tanpa harus mengubah program secara signifikan. Meningkat, terus yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi dan performa. Berikutnya risiko yang menyertai basis data. Yang pertama biaya implementasi yang tinggi, membangun dan memelihara sistem basis data itu biayanya besar. Yang kedua ada kemungkinan untuk kegagalan sistem jika sistem database mengalami kerusakan, maka seluruh data bisa terancam hilang atau rusak. Berikutnya keamanan data yang eh, eh, lumayan sering terjadi kelemahannya karena serangan cyber, pencurian data, dan akses tidak sah dapat menjadi ancaman serius untuk keamanan data. Berikutnya kompleksitas manajemen dan ketergantungan pada DBMS. Berikutnya database life cycle. Database life cycle terdiri dari tiga. Yang pertama perencanaan eh, planning menentukan kebutuhan basis data. Yang kedua analisis kebutuhan dan yang ketiga perancangan atau desain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.